Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kepadatan acara kami, masih Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Kami rindu firman-Mu boleh terbuka menjadi kekuatan, menjadi penghiburan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sebentar jalannya pemberitaan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan tentang bersandar teguh kepada Tuhan. Bersandar teguh kepada Tuhan. Saya akan bacakan Amsal 27 ayat 1 dan Pengkhotbah 10 ayat yang ke-14. Saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Ya. Dikatakan demikian Amsal 27 ayat 1, janganlah menyombongkan diri atas rencana-rencanamu untuk esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Pengkhotbah 10:14, orang bodoh banyak bicara seolah-olah ia mengetahui segala sesuatu mengenai masa depan. Tetapi siapakah dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? Sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita memperhatikan, jangan menyombongkan diri kita atas rencana kita untuk hari esok. Betul, hari ini kita masih kuat, hari ini masih segar, ya. Hari ini masih sukses, tapi satu hari ke depan, hari esok, kita semua tidak tahu. Kita semua tidak tahu berapa banyak kita sering mendengar, tahu-tahu kena serangan jantung, tahu-tahu begini, begitu, akhirnya sampai batal, karena mengalami sakit secara mendadak. Begitu juga tentang di dalam Pengkhotbah 10:14, jangan kita seperti orang bodoh, seperti kita mengetahui sesuatu mengenai masa depan. Nggak tahu, sebab itu dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, saya berikan satu judul, bersandar teguh kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu, saudaraku, apa yang terjadi jam-jam berikutnya kita tidak tahu. Hari-hari berikutnya kita tidak tahu. Ya. Seperti kita semua sudah menyadari tentang COVID. Atau mendadak kena semua, rencana bubar, rencana buyar, saudaraku. Dan harus menyesuaikan dengan istilah new normal. Ya. Hari-hari mendekati kedatangan Tuhan, artinya pengangkatan, ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya, kita semua tidak mengetahui. Tetapi Tuhan itu sangat baik, ya. Tuhan sudah memberitahukan kepada umatnya, para kekasihnya, tentang apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tuhan sudah nubuatkan, Tuhan sudah tulis, ya. Tinggal kita membacanya. Sekarang kita melihat yang pertama, hari-hari yang akan datang makin sulit, ya. Hari-hari yang akan datang makin sulit, dan itu sudah dinubuatkan dalam 2 Timotius 3 ayat pertama sampai yang kelima, apa yang akan terjadi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Masa apa itu kita nggak tahu. Nah,
Tapi di sini kita lihat manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, di sini kita melihat baru di kitab 2 Timotius 3, belum di kitab Injil Yohanes 16. Di situ juga dijelaskan, ya. Juga dijelaskan. Nah, kalau Fatsal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu kita alami, mungkin orang itu dulu dekat. Terus setelah memasuki masa-masa akhir berubah seperti ini. Betapa susahnya kita menghadapi orang-orang seperti ini. Tetapi Tuhan memberitahu. Dan ini akan terjadi di mana-mana. Sekarang kita melihat kalau keadaan gempa, kita sudah mendengar dan sering mendengar bencana alam, banjir bandang, longsor di mana-mana, dan seterusnya. Itu kita sudah dengar. Angin puting beliung, waduh. Begitu banyak kesukaran dan itu membawa dampak bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya. Sebelum kedatangan Tuhan, ini semua pasti akan terjadi. Manusia itu ego, makin cinta hanya kepada dirinya sendiri, nggak mau berdamai, pemfitnah, nggak tahu berterima kasih. Sekarang kita melihat antara hubungan anak dan orang tua, sampai orang tua pun merasa berat. Ya. Anak dulu, zaman dulu masih nurut. Anak-anak akhir itu kita melihat luar biasa pemberontakan terjadi. Nah, Tuhan mengatakan hati-hati, waspada. Kita harus bersandar teguh kepada Tuhan. Jangan bimbang. Jangan kita punya sandaran dua. Gak bisa, saudara. Ya, kita betul-betul bersandar kepada satu pribadi yang luar biasa. Bersandar teguh kepada Tuhan. Jangan bimbang. Kalau kita bersandar teguh kepada Tuhan, terus pikiran kita masih jalan. Apa iya? Tuhan mampu menolong. Apa iya? Tuhan mampu melepaskan. Dan itu menjadi pertanyaan. Akhirnya iman kita goncang. Nah, orang yang tidak beriman, orang yang tidak memiliki iman, mustahil dia bisa berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga melihat peperangan di mana-mana, krisis energi, ya, krisis ekonomi, bahkan ya, kadang-kadang mengerikan. Manusia memotong manusia. Setelah dipotong, dimutilasi. Setelah dimutilasi, dipotong lagi kecil-kecil, dimasak, dimakan. Di mana perasaan hatinya? Itu yang hari-hari ini kita lihat, saudara. Nah, sebab itu kita harus berakar, berteguh di dalam Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Yang kedua, kita melihat sebab dosa dan kesucian makin meningkat, ya. Dosa dan kesucian makin meningkat. Saya bacakan di dalam firman Allah yang hidup, apabila, ya, saat itu tiba, semua yang berbuat jahat akan melakukan lebih banyak kejahatan lagi. Yang keji semakin keji, yang baik semakin baik, dan yang kudus semakin kudus. Ada dua kutub, dua keadaan. Yang jahat terus makin jahat, yang keji makin keji. Terang-terangan, saudaraku, ya, terang-terangan. Yang baik makin baik, yang kudus makin kudus. Itu keadaan akhir zaman ini seperti air
di dalam waduk. Saudara tahu, ketinggian air di dalam waduk itu dikendalikan oleh pintu air. Saudara, oleh pintu air. Jadi mau tingginya seberapa? Sekian. Sekian diatur. Maka akan dinaikkan pintunya itu, saudaraku, supaya airnya nggak luber. Begitu juga kalau kita melihat, ya, Tuhan yang mengontrol ini semua. Tuhan yang mengontrol. Sesulit-sulitnya hidup di akhir zaman ini, percayalah, itu semua tidak pernah lepas dari pengamatan Tuhan, ya. Sebab dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan, kesulitan, kesukaran itu tidak pernah lebih dari kekuatan kita. Ada yang mengendalikan. Jadi, waduh, ini kok makin mengerikan. Tenang saja, saudara. Justru kalau kita melihat makin mengerikan, makin kita memeluk Tuhan. Makin kita bersandar teguh kepada Tuhan. Sehingga kita aman. Aman dalam perlindungan Tuhan. Merasakan keteduhan, merasakan kedamaian, masuk dalam kemahnya Tuhan, masuk dalam hadiratnya Tuhan, ada kekenyangan, kepuasan, dan sukacita. Sebab kalau tidak dikontrol oleh Tuhan, maka akan langsung dosa, kekejian akan langsung meningkat luar biasa, saudaraku, sehingga pada akhirnya dosa menjadi dosa sempurna. Setan menuai, iblis menuai panen besar-besaran kalau tidak dikendalikan. Jadi kalau saudara lihat, waduh, kesukaran kok terus meningkat, ingat, itu semua tidak pernah lepas dari kontrolnya Tuhan. Ya, Tuhan yang mengendalikan. Tuhan yang mengendalikan. Tinggal jangan panik, saudara. Mau tidak mau kita akan melihat. Saya akan coba tunjukkan dalam satu ayat di dalam Yohanes 16. Dikatakan demikian, semuanya ini, ya, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, kita melihat di ayat yang ke-33, Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan sudah memberitahu apa yang akan terjadi. Dan hari-hari ini nubuatan firman Tuhan mulai digenapkan, saudaraku. Jadi orang yang tidak memiliki firman bingung, kenapa ini terjadi? Tapi kita yang punya firman, kita makin sadar, kita makin bersedia. Hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan Tuhan mengatakan itu belum apa-apa, itu baru permulaan. Belum apa-apa. Berarti nanti menjelang kedatangan Tuhan jauh lebih dahsyat lagi terjadi. Sebab itu mulai sekarang, saudaraku, mulai membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kesukaran-kesukaran itu makin di depan mata kita. Makin depan mata kita. Ya. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, tidak lepas dari kontrol Allah. Semua dalam pengawasan Allah. Tuhan mengatakan, Tuhan memperhatikan orang jahat, Tuhan memperhatikan orang baik. Semua, kalau orang jahat ini makin lama makin tinggi Tuhan potong. Seperti Sodom. Kejahatannya, dosanya makin tinggi, Tuhan habiskan.
Tuhan habiskan. Sebab itu apa yang sekarang terjadi ini, kesukaran yang sedang kita alami, itu semua dalam kontrol Allah. Ya. Percayalah, yakinlah. Justru pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan memberikan jalan lepas bagi kita. Percayalah itu, saudaraku. Ya. Nah, pengolahan ini, saudaraku, diizinkan Tuhan untuk menjadi ujian bagi gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan harus bertumbuh jadi sempurna. Tentu Tuhan lebih dahulu akan memperlengkapi. Jadi ujian-ujian sebelum itu datang, umat Tuhan harus mau dipersiapkan. Jadi diperlengkapi oleh Tuhan. Ambillah selengkap senjata Allah supaya kamu bisa menghadapi kesukaran. Ambil dan mulai latih, saudaraku. Mulai latih. Sebab itu ini menjadi ujian bagi gereja Tuhan supaya bertumbuh sehingga menjadi sempurna. Sebab itu fasilitas-fasilitas yang Tuhan siapkan, pergunakan. Meningkatlah lebih lagi, saudaraku. Ya, fasilitas yang limpah Tuhan berikan, meningkatlah. Sebab semua orang yang rohaninya tidak meningkat akan gugur. Orang beriman yang rohaninya tidak meningkat, ya, tidak panas, tidak dingin. Enggak terlalu ngotot, ya, tapi tidak terlalu acuh. Sedang-sedang itu namanya suam. Nah, kalau suam, Tuhan buang. Ya, Tuhan buang, saudaraku. Nah, kita melihat dalam 1 Timotius 4 ayat 1, kalau orang beriman tidak meningkat, kita melihat 1 Timotius 4 ayat 1, dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi ketiga. Saya bacakan, ya. Jadi ini saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi ketiga. Roh Kudus dengan jelas mengatakan bahwa pada masa mendatang banyak orang tidak akan mau lagi mempercayai ajaran yang benar. Mereka akan mengikuti roh-roh jahat yang menyesatkan dan percaya pada berbagai ajaran setan-setan. Jadi saya bacakan sekali lagi, ya. Roh Kudus dengan jelas mengatakan bahwa pada masa mendatang banyak orang tidak akan mau lagi mempercayai ajaran yang benar. Mereka akan mengikuti roh-roh jahat yang menyesatkan dan percaya pada berbagai ajaran setan-setan. Telinganya sudah nggak mau lagi, saudara, mendengar ajaran-ajaran yang betul. Dalam 2 Timotius 4 dikatakan ayat yang kedua, 3 dan 4. Ayat kedua, beritakanlah firman, siaplah sedia. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sampaikan. Ternyata di ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sudah nggak tahan. Dikasih kebenaran firman, keras. Nggak mau. Ini nggak boleh. Saudara perhatikan di Yohanes 6 ada 2 perpecahan. Murid-murid Tuhan banyak yang meninggalkan Tuhan.
Tapi 12 murid ini dalam Yohanes 6 ayat 66, Tuhan tanya, kamu enggak. Kepada siapa aku bisa mendapatkan ajaran yang hidup ini? Nah, kita jangan sampai seperti 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Enggak mau lagi diberi ajaran yang murni, enggak mau lagi. Kadang bapak, orang tua, bapak, ibu susah. Anaknya diajak ke gereja, enggak mau. Enggak mau. Sebab dia sudah enggak biasa diberi batasan-batasan apa yang boleh dan apa yang tidak. Disuruh masuk dalam pintu yang sempit, enggak mau. Maunya pintu yang lebar. Banyak orang hura-hura, senang-senang saudaraku. Akhirnya dia enggak mau. Lebih condong kepada arah ajaran-ajaran yang salah. Orang tua jangan lepas. Kalau anak sudah seperti itu, doakan. Supaya mereka dalam satu golongan berada dalam jalan yang sempit. Ya. Dalam jalan bersedia. Haleluya. 3. Gereja akhir zaman adalah gereja yang hidup. Nah, gereja akhir zaman adalah gereja yang hidup. Semua anggota melayani dan siap untuk pengangkatan. Semua anggota melayani dan siap untuk pengangkatan. Tubuh Kristus ini, saudara, tubuh Kristus yang hidup, itu seluruh tubuh, semua anggotanya bertobat dan penuh Roh Kudus. Hujan akhir. Jadi, ini tubuh. Kalau ini dinamakan tubuh, tapi ternyata tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak. Itu bukan tubuh yang normal, itu tubuh yang sakit. Ya, mata nggak bisa melihat, hidung nggak bisa mencium, dan lain sebagainya. Bahwa apa yang nggak tahu sudah cacat, saudara. Gereja akhir zaman, semua anggotanya siap. Anggota melayani, siap untuk pengangkatan. Sebab itu semua harus berfungsi. Beranggotakan satu dengan yang lainnya. Ini kita perlu kerjasama. Mungkin bagian kita di dalam tubuh hanya saya katakan sebagai kuku. Nggak apa-apa. Kuku ini juga berfungsi. Yang satunya hanya sebagai tangan, saudara. Tapi kalau ini semua berfungsi, menghasilkan sesuatu yang indah, menghasilkan karya yang indah. Jangan gereja akhir zaman menjadi gereja yang cacat, yang lumpuh. Seperti satu ilustrasi, papa mama punya 3 anak. Anak yang pertama nggak bisa jalan, saudara. Ngesot begitu, saudara. Ngesot begitu. Kakinya nggak kuat. Ya, jadi ngesot. Yang satu nggak bisa bicara, buta. Ya. Yang satunya tremor, saudara. Nggak bisa megang, goyang terus. Bapak melihat itu sedih. Orang tua melihat itu sedih. Ya. Sebab itu, ayo. Di dalam persekutuan, beranggotakan satu dengan yang lain, kita perlu menyadari, ya, dari latar belakang yang berbeda, tetapi kasih Kristus mengikat kita. Ayo tumbuh. Yang kedua, gereja akhir zaman tumbuh dengan kecepatan penuh, sebab pencurahan hujan akhir. Roh Kudus, hujan akhir. Ya. Putra manusia Yesus tumbuh dalam pelayanan dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna hanya dalam waktu 3,5 tahun. Ya. Tumbuh, biar kita berada dalam koridor, dalam jalan, dalam relnya Allah, sehingga langkah-langkah kita makin tepat.
Kalau kita siksa, nggak nyampe nanti saudara, nggak nyampe. Kalau saya umpamakan ini di Jawa, saudara, dari Surabaya kalau ke Jakarta, kita tidak perlu lewat Banyuwangi. Nggak nyampe saudara. Ke Bali iya. Surabaya Jakarta tidak lewat Banyuwangi kereta api itu. Enggak. Tapi kalau ke Bali, Surabaya, Banyuwangi nyebrang. Di pelabuhan, ya, langsung masuk ke Bali. Begitu juga kita harus berada di jalannya Allah. Baru kita bisa bertumbuh dengan tepat. 3. Masa ujian rumah Allah. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, ya, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi pemurnian itu dimulai dari gereja. Gereja disucikan, gereja dibersihkan, sehingga tidak ada campuran. Ya. Firman Tuhan mengatakan memang harus ada pemisahan. Dan Tuhan sudah memberitahu, kalau perbuatannya pada kayu yang hidup seperti ini, apalagi terhadap kayu yang mati. Kalau kesukaran terhadap gereja itu luar biasa, dan hari-hari ini kita melihat kesukaran yang dialami oleh orang beriman begitu banyak, apa jadinya orang yang berada di luar Tuhan? Coba kita melihat lagi di dalam Lukas 23 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Yesus itu kayu yang hidup. Disiksa, dianiaya. Juga di dalam Yeremia 49 ayat yang ke-12. Itu juga ditulis di situ, saudara. Kalau Tuhan izinkan kesukaran itu terjadi di gereja, siap-siap. Apa jadinya bagi orang yang tidak percaya? Ya. Masa ujian ini luar biasa, dan ini disebut sebagai baptisan api. Baptisan air. Kita kenal baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Yesus mengatakan, alangkah senangnya aku kalau ini terjadi, baptisan ini terjadi. Apa? Air sudah, Roh Kudus sudah, baptisan api. Lukas 12 ayat 49 sampai 50 dikatakan demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum itu berlangsung. Yesus menunggu baptisan yang akhir, baptisan api. Golgota. Kita sudah mengalami baptisan air, diharapkan baptisan Roh Kudus, dan baptisan api itu untuk memurnikan, melihat mutu apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita didasarkan, beralaskan rumput kering, jerami, kayu, habis terbakar, saudara. Kita harus memiliki pondasi yang kuat, sehingga pada waktu api itu datang, kita tetap teguh, kita tetap kokoh. Haleluya. Nah, pada waktu itu terjadi pemurnian yang keras. Kalau dalam hujan awal kita sudah tahu peristiwa Ananias
dan Safira. Itu hujan awal. Di hujan akhir akan terjadi keras sekali, saudaraku, sehingga halaman menjadi kosong. Halaman waktu mengalami kesukaran, kesulitan, seperti dalam mengalami baptisan api, dia harus memilih. Kalau dia naik, masuk dalam ruangan suci, tapi kalau dia nggak tahan, nggak taat, dia keluar, berarti berada di luar halaman, halaman kosong. Nggak ada lagi separuh-separuh, tidak ada lagi yang suam. Sebab itu kehidupan kita harus siap. Kita melihat Matius 24 ayat 42 sampai 43. Matius 24 ayat 42 dan 43. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita disuruh berjaga, kita nggak tahu. Kita sedang menunggu Tuhan kita kembali. Tuhan kita pada waktu pergi, dia memberikan talenta kepada kita. Bukan untuk santai, bukan untuk kita nikmati ya berleha-leha, bersantai ria. Enggak. Ini harus dipertanggungjawabkan. Apa? Yang Tuhan sudah berikan. Umur, kekayaan, kepandaian, tenaga, dan lain sebagainya. Ini harus dikembangkan. 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, pada saat yang kamu tidak duga. Dan berusahalah masuk dalam perhentian roh. Tuhan memberitahu kenapa bangsa Israel gagal masuk negeri Kanaan. Itu enaknya kita punya Alkitab. Dengan kata lain, kita tidak mengulang lagi kegagalan orang-orang Israel. Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Ibrani 4 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikut contoh ketidaktaatan itu juga. Bangsa Israel nggak taat, saudara. Sabat nggak diperhatiin. Dan semau-maunya sendiri akhirnya jatuh. Ya, masa akhir zaman, masa ujian ini luar biasa, saudara. Dan kita melihat cara pelayanan kita itu harus dimurnikan. Artinya kita melayani harus dicocokkan, disesuaikan dengan firman Tuhan supaya makin meningkat. Sebab di dalam pelayanan itu banyak sekali pencobaannya, banyak sekali kesukaran. Waktu kita melayani ternyata sukses, berhasil begitu. Kalau kita nggak cocokkan dengan firman Tuhan, timbul kesombongan. Siapa aku? Ada lagi dalam pelayanan berhasil. Berapa PK-nya, persembahan kasihnya berapa? Semua diukur dengan duit. Kita harus mencocokkan dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, dengan percuma kamu dapat, berikanlah juga dengan percuma. Jangan kita pasang tarif, saudaraku. Wah, kalau saya melayani, saya harus diberi sekian. Saya melayani kalau tidak ada pujian, apalagi kalau diacuin, saudara, sakit hatinya. Dalam pelayanan, kita harus makin dimurnikan. Sehingga kita masuk atau ikut dalam proyek penamatan Allah. Jangan malas. Ya, bersedialah. Hamba yang bersedia, Tuhan mengatakan, hamba yang setia itu bersedia memberi makan, terus melayani. Berbahagialah hamba yang seperti ini pada saat Tuhan itu datang.
berbahagia. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kita. Jangan lalai, ya, jangan malas, bekerjalah dengan hati yang tulus, sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya coba mau melihat Yeremia 48 ayat yang ke-10. Yeremia 48 ayat yang ke-10. Ya. Dikatakan demikian, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Kita melihat, saudaraku, dalam Yeremia ini, kalau dalam terjemahan baru dikatakan lalai, dalam terjemahan lama malas, ogah-ogahan, begitu saudaraku, ya. Kita melayani, melaksanakan pekerjaan Tuhan, jangan lalai supaya kita tidak terkutuk. Nah, kita nanti akan melihat pekerjaan Tuhan itu mendatangkan berkat. Tapi kalau kita melayani Tuhan semau gue, seenak kita sendiri, bukan berkat, justru kutuk. Ya. Jadi saudaraku, kita harus mengerti akan hal ini. Ya. Beberapa orang melayani semau sendiri, nggak mau ikut aturan. Seperti Nadab, Abihu, Hofni, Pinehas, Korah, Datan, dan Abiram, plus 250 orang mati karena membawa persembahan yang nggak sesuai, membawa dupa yang tidak sesuai. Sungguh mengerikan, dikubur hidup-hidup. Jadi pelayanan itu membawa berkat kalau kita sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi, saudaraku, tidak menghasilkan berkat manakala orang tersebut menghina, mengejek. Apa sih pelayanan? Nah, sembarang aja. Dikatakan nggak boleh bawa api yang lain, sembarangan bawa api yang lain. Akhirnya terbakar, mati. Apa Tuhan kejam? Enggak. Itu aturan sudah dibuat. Jadi kalau orang itu tidak mau pelayanan, ya jangan pelayanan. Jangan pelayanan. Daripada pelayanan asal-asalan semau gue akhirnya rusak dan mengalami kematian, ya, kegagalan. Kadang-kadang ekonomi bisa gagal, saudara, karena pelayanan nggak tulus. Saya beri contoh begini, saudara. Pelayanan itu, ya ini kurang tepat contoh, tapi coba saya membawa begini. Pelayanan itu seperti orang maju ke medan perang, diperlengkapi dengan senjata otomatis dan lain sebagainya, dan harus mengikuti sang komandan. Kalau komandan bilang maju, maju, diam, diam. Gak bisa bergerak semau-sini. Saya mau bergerak, saya mau menyerbu ke benteng musuh. Gak bisa. Gak bisa, saudaraku. Harus mengikuti aturan-aturan main yang ada. Nah, memang secara manusiawi, manusia memimpin itu tidak sempurna. Tapi kalau dia ngikuti aturan-aturan sang komandan, selamat. Begitu juga kalau kita mengikuti aturan-aturan firman Tuhan yang ada, yang sudah diberikan kepada kita, selamat kita. Justru kita tidak mengalami hukuman, justru pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Dan pelayanan itu menyangkut dalam hal jasmani dan rohani. Kalau kita melayani dengan betul, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kehendak Tuhan, jasmani kita diberkati. Diberkati, saudara. Jangan takut. Rohani kita juga diberkati, makin tumbuh. Mutu rohani kita makin bertumbuh. Dan jasmani. Kalau kita ikut perang, itu semua disiapkan oleh sang komandan. Haleluya. Jangan sampai, saudaraku, pelayanan tidak tulus dengan tujuan cari hormat, cari puji, cari uang,
Dan lebih parahnya lagi, berzina dalam pelayanan. Seperti Hofni dan Pinehas. Ya mati. Salomo juga begitu. Ya. Gehasi cari duit. Yudas cari duit. Sebenarnya sudah jelas. Tuhan sudah memberikan rambu-rambu. Kalau kita pelayani, jangan tujuan utama kita duit. Memang orang melayani akan dicukupkan oleh Tuhan. Pasti dicukupkan. Tapi motivasi kita pelayanan, jangan cari duit. Kalau orang ini yang mengundang, wah PK-nya atau persembahan kasihnya gede. Terus ini jadi fokus. Tapi kalau yang si B kecil, untuk ongkos saja nggak cukup. Percayalah saudara, berkat itu Tuhan, peninggian itu Tuhan. Kita bekerja dengan hati yang tulus, Tuhan akan menjamin kebutuhan selagi kita di dalam dunia ini. Ya. Nah, kita coba melihat dalam pelayanan supaya jangan sampai kena hukuman yang dahsyat, kita harus mengerti bahwa Tuhan selalu menghadapkan kepada kita pilihan, yaitu mau berkat atau kutuk. Ulangan 11 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Tuhan memperhadapkan nih hari ini. Ini berkat, ini kutuk. 27 berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi, kalau kita mengikuti Tuhan berkat. Tapi kalau kita menyimpang dalam pelayanan, kutuk. Jadi jelas, Tuhan itu adil. Tinggal kita memilih. Nah, tinggal kita menentukan sikap kita. Saya melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Aman. Amsal 3 ayat yang ke-33. Amsal 3 ayat yang ke-33. Dikatakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Haleluya. Nah, kita akan melihat lanjut, saudaraku. Orang beriman, nah ini kita harus sadari bahwa orang beriman itu adalah milik Allah. Sudah dibeli dengan harga tunai dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab itu kita ini kan sudah dibeli. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita sudah dibeli dengan harga tungas, hendaklah kita bekerja dengan baik, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan kita tidak setuju, kita nih, kalau saya boleh katakan, kita nih budak belian dari Tuhan. Kalau Tuhan kita nggak setuju, ya jangan dikerjakan. Jangan diperbuat. Aman, saudaraku. Ya. Belajar, saudaraku, sadari akan hal ini. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Lunas dibayar. Sebetulnya sebelumnya kita milik daripada iblis. Tuhan tebus. Tuhan. Nah, Tuhan kehendaki budak-budak ini, kita ini sebagai budak belian Allah, bekerjalah dengan baik. Ya. Bekerjalah sesuai dan bertanggung jawab. Sebab itu, saudaraku, orang beriman yang mendua hatinya itu nggak diperkenan Tuhan. Nggak mungkin bisa. Sekarang gini, kita dibeli Tuhan, bertuankan Tuhan.
tapi tahu-tahu ngelirik tuan yang lain, namanya Mamon. Dalam Matius 6 ayat 24. Gak mungkin bisa memiliki dua tuan, terus hidup kita jadi nyaman. Gak bisa. Contoh yang gampang. Kalau dalam rumah tangga, suami memiliki satu istri, aman. Tapi kalau suami memiliki dua istri, gak mungkin bisa tenang. Kacau hidupnya. Duduk menjadi gak enak, bekerja jadi gak enak. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita memiliki satu tuan, aman. Kita bisa mendengar, kita bisa taat akan perintah. Tapi kalau sudah ada dua tuan yang memerintah dalam kehidupan kita, Tuhan dan Mamon, orang lebih cenderung memilih Mamon, duit, saudara. Duit itu bisa menjadi tuan kita. Diperintah. Buktinya sampai jauh malam masih kerja. Masih kerja. Kalau nggak kerja gimana? Kita rajin bekerja tuh baik, tapi kalau kita sudah bertuhankan duit, semua diukur dari duit, hidup kita jadi nggak tenang. Jadi nggak tenang. Ya. Nah, sebab itu saudaraku, kalau orang memiliki dua tuan, buang. Satu saja. Kalau enggak nanti diludahkan Tuhan. Kalau sudah diludahkan, payah kita saudaraku. Ya. Lakukan pelayanan dengan tulus, justru kita bersukacita. Haleluya. Sampai Daud berkata, Tuhan, satu hari saja aku boleh diam dalam bait-Mu. Menikmati. Lebih indah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dia mengalami sukacita dalam hadirat Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin dalam pelayanan masih bisa ada salah karena tidak sengaja tergelincir. Kemurahan Tuhan akan menolong kita. Jangan takut, Tuhan tuh nggak sadis, Tuhan tuh nggak kejam. Kalau kita sudah melayani sungguh-sungguh, ternyata karena kita kurang berjaga-jaga tergelincir, salah. Tuhan nggak hukum, Tuhan nggak kutuk. Tapi jangan dengan sengaja. Sudah tahu itu nggak betul, dikerjain. Itu namanya sengaja. Ya, segera bertobat, kemurahan Allah terjadi dalam hidup kita, dan perbaiki. Kalau tahu ada salah, perbaiki. Jangan takut, saudara. Orang yang tulus dan sungguh-sungguh itu ada dalam kemurahan Tuhan. Daud waktu bersalah, harusnya perang, nggak perang, saudara. Terjadi kerusakan yang begitu hebat, kejahatan yang begitu hebat, tapi Daud menyesal. Pada waktu dia ditunjuk oleh seorang nabi Nathan, Daud bertobat. Akhirnya Daud mengalami kemurahan. Sebab itu Daud berkata, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Seharusnya nyawa ganti nyawa, tapi Daud selamat. Kesimpulannya satu, hari-hari yang akan datang makin sulit. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Wahyu 22 ayat 11. Hari-hari yang akan datang makin sulit. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Wahyu 22 ayat 11. Bersedialah sungguh-sungguh. Nah, kalau kita tahu hari yang akan datang makin sulit, bersedia sungguh-sungguh. Saya ambil contoh secara jasmani begini. Kalau kita tahu bahwa 1 bulan lagi beras akan langka, minyak akan langka, dan lain sebagainya, orang yang cerdas, dia akan bersedia untuk menghadapi kekosongan pangan. Ya, semampu dia, itu secara jasmani. Tidak semua orang bisa membeli. Tapi kalau secara rohani kita bersedia, Roh Kudus akan memberi kekuatan. Sehingga kita bisa melewati kesukaran yang besar ini. Ya, sebab dosa dan kesucian meningkat. 2. Gereja akhir zaman adalah gereja yang hidup. Gereja akhir zaman adalah gereja yang hidup. Semua anggota bisa melayani
dan siap untuk diangkat. Gereja akhir zaman adalah gereja yang hidup, semua anggota bisa melayani dan siap untuk diangkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nasihat firman Tuhan pada hari ini, mari biar kita betul-betul bersandar teguh kepada Tuhan. Jangan bimbang. Sekalipun kesukaran begitu luar biasa, arahkan pandangan kita. Pandang kepada Tuhan yang mengadakan dan yang menyempurnakan iman kita. Terus memandang kepada Tuhan. Kalau kita melihat dunia ini, hati kita jadi gelisah. Belajar memandang terus kepada Tuhan. Pengharapan itu. Nah, pengharapan itu dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kembali Engkau mengingatkan, kembali Engkau mempersiapkan kami bahwa hidup kami di dunia ini sementara. Akan ada masa-masa yang sulit di mana kami harus lalui. Sebelum kedatangan-Mu, sebelum pengangkatan, kami harus menghadapi masa yang sulit. Tapi kami tidak perlu takut, kami tidak gentar, sebab kami bersandar penuh kepada Tuhan. Kami melayani, kami bergantung penuh kepada Tuhan. Baik dalam nafkah kami, Tuhan pasti mencukupkan. Pasti. Baik dalam kesehatan kami, bilur-bilur-Mu tetap menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu tetap menyembuhkan Tuhan. Terima kasih. Baik soal keamanan, mungkin orang berkata, dari manakah datang pertolonganku? Tapi dengan yakin kita berkata, pertolonganku dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Biar ini boleh menjadi pengalaman kami secara pribadi. Hari lepas hari. Terima kasih memberkati umat-Mu. Baik dalam pekerjaannya. Baik dalam rumah tangganya. Baik dalam kesehatannya. Tuhan dalam pelayanannya. Masa mudanya, studinya. Tuhan memberkati mereka semua. Biar Tuhan menjadi sandaran yang teguh bagi umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap teguh, kami tetap yakin, kami tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.